Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Isa Al-Fajri dengan NIM 0903028242 0903028280 dari kelas 33B. Pada video ini saya akan menceritakan hasil UAS kerjasama buatan saya, yaitu membangun sebuah model deep learning yang mampu memprediksi harga rumah berdasarkan berbagai fitur seperti luas tanah, kondisi bangunan, kualitas material, jumlah garasi, dan masih banyak lagi. Proyek ini menggunakan dataset Ames Housing, salah satu dataset regresi yang paling populer di dunia data science dan sering digunakan dalam kompetisi Kaggle. Nah, video ini akan saya jelaskan dengan detail namun tetap dari dipahami. Saja kita mulai. Oke, di sini aku udah membuka Jupyter Notebook-nya. Nah, jadi di bagian awal itu ada untuk import library. Dari mulai OS 6 Pandas, itu ada di bagian library visualisasi itu ada Matplotlib, Seaborn, terus ada library untuk processing data, processing ininya apa modelnya, ada train test split, simple implementer, standard scaler, one hot encoder, column transform. Terus ada library untuk di blendingnya yaitu TensorFlow sama Keras, jadi sequential, dense, best normalization, dropout, early topic. Oke. Nah, yang kedua itu di bawah itu ada trend, yaitu itu membaca datasheet kita CSV dulu sebelum model kita itu membaca. Jadi modelnya itu membaca dulu datasheet kita yang telah kita berikan, yaitu trend, ada trend TPS, test DCPS, dan sample submission ya. Nah, untuk datasheetku ini adalah datasheetku, bisa dilihat ini ada sample submission. Total seluruhnya itu ada 140-an 50 lebih bisa ada test DSI. Dia memiliki data 1450-an lebih. Terus dari tren TCF pula juga 140-50 lebih ya. Kita kembali lagi kode. Nah, untuk yang ketiga ini, gue di bagian ketiga itu ada analisis. Jadi aku tuh baik ini selanjutnya itu ada di bagian analisis target dan missing value. Nah, jadi saya itu menyimpan nama kolom target sales price itu di bagian target. Oke, jadi tujuan kita tuh ke situ. Nah, terus dia akan mengecek apakah kolom target kita sales price ini ada. Nah, jika ada, dia akan memvisualiskan harganya. Kalau dia lebih ke kanan itu berarti banyak rumah murah dan hanya sedikit rumah mahal. Oke. Nah, terus kita ke bagian ini trend price log. Nah, ini tuh tujuannya itu membuat distribusi target lebih simetris, model legacy menjadi lebih akurat dan mengurangi pengaruh nilai harga yang terlalu tinggi. Oke. Nah, menyiapkan fitur. Oke, terus selanjutnya menyiapkan fitur X dan target Y. Nah, di fitur X ini berisi seluruh kolom kecuali ID, sales price, dan sales price log. Jadi semuanya itu dihapus. Nah, di Y target itu bersih kolom sales price log. Jadi sales price log itu diletakkan di Y target. Nah, pada data set test saya menyimpan kolom ID untuk digunakan nanti pada summation dan membuang kolom tersebut sebelum diprediksi oleh model tersebut. Nah, terus untuk kode selanjutnya itu adalah identifikasi fitur numerik dan kategorikal. Nah, di sini tuh saya misalkan fitur, misalkan ini tuh menjadi 36 kolom numerik dan 43 kolom kategorikal. Nah, terus saya bedakan lagi dari kategori low sama kategori high. Masing-masing itu 10 kategori. Oke. Nah, di sini tuh fungsi
Kenapa saya letakkan one hot encoding? Karena ini tuh penting banget sebab untuk kategori yang sedikit, encoding tuh untuk karakter yang sedikit tapi tidak cocok di kategori terlalu banyak karena kemasukan ratusan kolom baru. Makanya di sini aku memasukkan 10 kategori haya. Di bagian pipeline, numeric pipeline, itu ada importer median atau mengisi missing value-nya dan standar scalar untuk melakukan normalisasi agar setiap fitur punya seragam. Nah, terus di low cardinal kategori pipeline, inputer modus ini tuh kategori yang paling sering muncul ya. Terus ada one hot encoder tadi yang untuk mengubah kategori menjadi binary vector. Nah, terus ada high cardinality categorical pipeline. Ini nih missing value-nya itu diisi dengan kata misi, misalnya ketemu. Terus ada ordinal encoder mengubah kategori itu menjadi numerik. Nah, semua pipeline ini digabung ke dalam column transformer sehingga pre-processing sebelum proses itu berjalan otomatis dengan rapi. Nah, terus kita masuk ke bagian split data untuk ini tuh. Jadi datanya itu kubagi menjadi 80% train dan 20% validation. Nah, kemudian pipeline defeat pada data training dan diterapkan data validation dan tes. Hasilnya, jumlah fitur yang awalnya 80 kolom menjadi 232. Ini bisa ibu lihat di sini. Nah, terus ini kita baru membangun modelnya tuh. Jadi saya membuat model deep learning dengan arsitektur Dense 256 Prelu base normalization dropnya 30%, Dense 128 lagi ya, dan model itu dilatih dengan optimizer IDEM plus MSE metrik MAE. Arsitektur ini mengadakan kapasitas belajar yang kuat dengan teknik regularisasi agar tidak overfitting. Nah, terus bagian 10 nih. Terus selanjutnya itu adalah kita tuh simpan modelnya tuh menggunakan callback ya. Jadi ada model checkpoint untuk menyimpan model terbaik berdasarkan validation loss-nya. Nah, release topic itu untuk menghentikan training ketika model sudah tidak membaik lagi. Ini sangat penting untuk jaga kehilangan waktu dan menjaga model tetap generalizable. Seperti itu. Nah, kita latih modelnya itu dengan 10 effort dan rate-nya kita 32. Nah, setiap effort itu menunjukkan peningkatan performa secara bertahap. Nah, jadi loss turun, neo menurun, pada secara kali. Jadi model terbaik otomatis tersimpan dalam file base model 5. Ini ada effort-effortnya. Jadi ini itu membaik tuh dari 11, 10, 9, 8, 7 ini. Jadi semua itu dari menurun ini. Baiklah validation errornya. Terus ada plot training history. Dimana nih saya memplot tuh training versus validation loss, training versus validation. Ini membantu untuk melihat apakah model overfitting atau tidak. Jadi grafik itu menunjukkan tren belajarnya stabil ya. Jadi tidak ada lonjakan lah dari belajar dari model kita. Terus nah ini saya evaluasi model lagi, evaluasi pada phase. Nah, MSE dan MAE di ruang log lebih kecil menunjukkan error rendah pada skala tertentu. Terus ada evaluasi pada original scale. Nah, MSE sekitar 138.000, MAE ada sekitar 140.000. Nah, nilai ini tuh cukup wajar untuk dataset Ames Housing. Yaitu price rumah kan tidak terlalu pasti kan, pasti ada naik dan turunnya. Oke, itulah proses lengkap proyek deep learning saya dalam memprediksi harga rumah menggunakan dataset Ames Housing. Dari membaca dataset, menganalisis distribusi, menyiapkan fitur, membuat pipeline pre-processing profesional, membangun arsitektur neural network, melatih model dengan callback, mengevaluasi hasil. Nah, jadi terima kasih untuk ibu yang sudah menonton video ini atau siapapun. Saya minta maaf jika ada salah kata dan macam ini.
dan ucapan yang saya ucapkan atau bahasa yang terbelit-belit, saya minta maaf. Karena Allah juga saya minta ampun. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin belajar machine learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.